warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa dan mahasiswi yang saya cintai, kali ini saya akan mengangkat tema tentang reformasi hukum keluarga di Indonesia. Apa yang membuat hukum keluarga ada kemungkinan untuk dilakukan pembaharuan? Sebelum kita melanjutkan tentang bagaimana tentang reformasi hukum keluarga di Indonesia, marilah kita dengarkan semacam kampanye dari Musawah Foundation atau Yayasan Musawah yang ada di Malaysia sebagaimana dalam video berikut ini. Reform in Muslim family laws is often resisted on the grounds that these laws are God-given and thus cannot be changed. But there is a difference between Sharia and fiqh. Sharia in Muslim belief is God's will, as revealed to Prophet Muhammad, peace be upon him. Fiqh is a human effort to derive legal rulings from the Sharia. Fiqh rulings are not divine and can be changed to achieve equality and justice. In fact, reform and change have always been an integral part of Muslim legal tradition. The principles of Islamic jurisprudence, Usul al-Fiqh, provide many legal concepts and tools that have been used to introduce change. Muslim scholars divide fiqh rulings into two main categories. Ibadat are rulings about devotional and spiritual acts. They concern relations between the believer and God. These are considered fixed and unchangeable. Mu'amalat are rulings about social and contractual acts. They regulate relations among humans. These have always been open to change. Rulings on family laws fall under Mu'amalat. They can and must change according to the changing realities of time and place. Other important tools and concepts include Ijtihad, an essential process of legal reasoning through reinterpreting the sacred texts in order to change those fiqh rulings that no longer serve the welfare of people and make new ones that are more just. Maslaha is about ensuring the public interest and the common good. It allows for new rulings to meet changing needs and challenges of Muslim communities. Take child marriage, for example. Applying the principle of maslaha provides a strong case for ending a practice that we all know to be detrimental to the health and well-being of girls. Ikhtilaf refers to juristic disagreement and diversity of opinion. For example, schools of jurisprudence diverge in their positions on male guardianship in marriage. The Hanafi school, unlike the others, grants women who have attained the age of majority the right to contract their own marriages without a guardian. This affirms that juristic rulings such as male guardianship in marriage are diverse and open to change. According to a saying of the Prophet Muhammad, peace be upon him, diversity of opinion in my community is a blessing for people. It is time to reform Muslim family laws and practices to reflect changing realities and today's understandings of justice. Family laws and relationships should be grounded in Quranic values of justice, adil, fairness, qist, and kindness, ihsan. Remember, Muslim legal tradition is rich, flexible, and dynamic. With reform tools from within the tradition, we can work together to build more egalitarian Muslim societies. Demikianlah semacam video kampanye dari Musawah Foundation atau Yayasan Musawah tentang bagaimana reformasi dalam hukum keluarga dimungkinkan. Dari paparan video yang tadi, maka kita bisa melihat bahwa dalam dalam video tadi dikatakan bahwa syariah is goodwill. Syariah itu merupakan kehendak Tuhan. Nah, ini yang kemudian yang sering saya katakan sebagai kehendak Tuhan,
maka syariah itu adalah ideal. Saya sering mengatakan sebagai ideal syariah, itu saya ideal. Syariah ideal itu dalam tayangan video tadi itu dikatakan syariah yang berisi keadilan, al-qistu dan al-ihsan, kepastian dan juga kebaikan. Atau di dalam istilah uh, Ibnul Qayyim, adlun kulluha wa maslahatun kulluha wa hikmatun kulluha. Nah, oleh karena itu menjadi penting untuk pada saat kita mau melakukan reformasi hukum keluarga, itu menjadi penting untuk melihat bagaimana sebenarnya tujuan hukum keluarga itu sendiri. Jadi, the purpose of Syariah. Jadi kalau kita melihat atau bercermin dari Asy-Syatibi, maka sebenarnya dalam hukum keluarga pun ada level-level yang sifatnya hajiyat, ada yang sifatnya uh, tahsiniyat, ada yang sifatnya daruriyat. Yang hajiyat di dalam hukum keluarga yang disebut sebagai basic need itu adalah bagaimana keluarga itu melindungi jiwa, melindungi keluarga atau keturunan, dan melindungi harta. Sementara kalau kita sudah menetapkan bagaimana tujuan syariah, khususnya di dalam hukum keluarga, maka akan muncul beberapa metode. Metode itu tidak tunggal. Jadi metode-metode untuk menggali, mempraktekkan, untuk mentransformasikan hukum Islam ke dalam hukum nasional itu tidak bisa dibatasi pada satu metode saja karena ada 3 model di dalam cara umat Islam menemukan hukum Islam, ada Bayani, Burhani, dan Irfani. Ada juga 3 model di dalam bagaimana umat Islam itu mempraktekkan hukum Islam, ada substantif, konseptual, formalistik, tekstual, dan combination, dan juga ada 3 model dalam mentransformasi hukum Islam ke dalam hukum nasional. Ada yang sifatnya substantif, normatif, dan simbolik atau atributif. Oleh karena itu, kembali kepada pertanyaan what's make reform possible in Indonesia, bagaimana reformasi hukum keluarga itu dimungkinkan di Indonesia? Menurut hemat saya adalah harus ada sinergi antara legal struktur, legal substan, dan legal kultur karena 3 aspek ini merupakan pilar daripada legal system menurut Friedman. Seandainya belum bisa disinergikan, maka atau dengan kata lain kegagalan untuk menyatukan antara legal kultur, legal substan, dan legal struktur, maka akan melahirkan apa itu dual system. Dual system itu akan dengan sendirinya muncul karena ketidakberhasilan dalam menyatukan atau mensinkronisasikan antara legal substan, legal struktur, dan legal kultur. Sepanjang ada banyak sistem norma di dalam masyarakat di Indonesia sesungguhnya menganut bukan hanya legal dual system tetapi juga multi system of law. Dalam kasus tentang unregistered polygamy atau child marriage, perkawinan anak, ada istilah legitimate according to religion atau yasihu diniyan wala yasihu qadaiyan. Oleh karena itu, rekomendasinya adalah bahwa reformasi hukum keluarga di Indonesia mesti dilakukan dengan mempertimbangkan dilakukan secara gradual, secara bertahap. Di dalam urusan hukum, maka yang paling penting adalah adanya kepastian hukum, keadilan hukum, dan kemanfaatan hukum untuk kemajuan masyarakat. Demikianlah kira-kira tema tentang reformasi hukum, terutama hukum keluarga Islam di Indonesia. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.